Hai penggemar Al-Hindi, welcome to Saska. Yuk kita mulai. Di suatu malam di sebuah desa, ada sepasang suami istri yang sedang mengalami kehujanan. Istrinya sedang mengalami kontraksi hebat karena akan melahirkan. Dan ketika itu mereka mengetuk rumah seorang penduduk dan mereka pun mempersilahkan untuk kediamannya dipakai. Dan suami pun memanggil seorang dokter untuk datang ke rumah penduduk tersebut. Dan ketika dokter datang, ternyata istrinya telah melahirkan dan dibantu oleh penduduk tersebut. Penduduk tadi pun mengatakan bahwa sang istri telah melahirkan seorang anak perempuan. Ketika mereka ingin pulang, mereka pun memberikan uang kepada penduduk tersebut, tapi penduduk tersebut mengatakan bahwa dia ikhlas membantu dan sebagai manusia kita harus saling tolong-menolong. Tanpa disadarinya, istri dari penduduk tersebut telah mengambil seorang anak dari mereka, karena ternyata mereka mempunyai anak kembar. Istri penduduk tersebut nekat melakukan hal itu karena mereka juga tidak memiliki seorang putra ataupun putri. Tahun demi tahun pun berlalu. Sepasang suami istri yang kemarin telah dibantu oleh penduduk desa pun telah meninggal, dan anak yang mereka asuh dijadikan pembantu di rumahnya sendiri. Salah satu alasannya bertahan adalah karena neneknya yang sedang sakit-sakitan dan memerlukan bantuannya. Semenjak orang tuanya meninggal, bibi dan pamannya lah yang menjadi walinya. Setiap pagi dia harus menyiapkan air panas untuk air mandi sang bibi. Sepupunya pun turut menyuruhnya untuk menyetrika pakaiannya yang akan dipakainya. Dan ia pun mengatakan akan segera melakukan hal tersebut. Ketika pamannya menyemir sepatu, bibinya mengatakan kenapa melakukannya sendiri. Bukankah ada Sita yang cekatan yang akan melakukannya? Dan ketika itu dia pun mengambil bahan setrikaan yang akan disetrikanya dari sepupunya. Di rumah ini juga terlihat adik bibinya yang tinggal di rumah tersebut, yang sangat menyukai Sita. Ketika dia menyetrika, ada seseorang yang memanggilnya. Dan ketika itu dia lupa setrikaannya sehingga menyebabkan baju dari sepupunya rusak dan sepupunya pun menangis terseduh-seduh. Bibinya yang melihat anaknya menangis pun menghukumnya dengan cara menamparnya berkali-kali. Seorang pengacara selalu datang tiap bulan untuk memberikan uang bulanan kepada Sita. Dan di sini Sita diperlihatkan berkecukupan dengan memakai sari yang mewah. Kedatangan pengacara itu juga sembari melihat keadaan Sita yang berada di rumahnya sekarang. Ketika pengacara memberikan uang kepada Sita, bibinya selalu mengambilnya. Kembarannya yang bernama Gita tumbuh menjadi gadis yang tangguh, dan dia bekerja menjadi gadis sirkus bersama dua orang temannya. Salah satu temannya bernama Raka. Karena hidup sebatang kara, dia selalu mabuk-mabukan. Suatu hari terjadi perjodohan di rumah Sita. Keluarga Dr. Raffi merupakan keluarga yang terpandang, dan niat mereka adalah ingin mempersunting Sita menjadi istri Dr. Raffi. Bibi Sita yang tidak terima akan hal ini membuat penampilan Sita menjadi kurak-kurakan dan tidak mencerminkan gadis India pada umumnya. Sedangkan sepupunya Sita disuruh untuk memakai sari yang mencerminkan gadis India pada saat itu. Sita pun diminta melayani para tamu dengan menyuguhkan teh dan beberapa snack kecil, akan tetapi dia terjatuh sehingga acara hari itu harus dibatalkan. Suatu ketika adik bibinya pun ingin melecehkannya. Untungnya bibi dan pamannya datang, dan ketika Sita mengatakan hal tersebut, bibinya tidak mempercayainya dan mengatakan Sita lah yang merayu adiknya. Sita pun meminta pamannya untuk percaya padanya, tapi pamannya tidak bisa melakukan hal apapun. Sita yang sudah lelah dengan semua hal akhirnya memutuskan untuk kabur dari rumahnya. Suatu pagi, ketika melihat Sita tidak ada, bibi dan pamannya pun melapor kepada polisi bahwa Sita menghilang dan mengatakan bahwa Sita sedang mengalami gangguan mental sehingga dia kabur dari rumah. Pada adegan selanjutnya, Gita yang sedang asik bermain dengan sekumpulan anak kecil dimarahi ibunya. Gita yang sedang dihukum oleh ibunya karena kebanyakan bermain kelereng dengan anak-anak kecil. Dia pun kabur dari ibunya dan bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang menangis. Ternyata anak kecil itu sedang dikebuli oleh seseorang. Kemudian dia membawa orang itu ke kantor polisi. Polisi itu pun meminta orang dan anak kecil tersebut untuk masuk ke dalam dan membuat laporan. Polisi itu pun kemudian terheran melihat wajah Gita yang mirip sekali dengan Sita. Polisi itu pun beranggapan bahwa Gita adalah Sita yang selama ini dicari oleh keluarganya.
Polisi itu pun kembali mengecek gambar Sita agar dia tidak salah dan sekedar memastikan dan meminta Gita untuk menunggu keluarganya yang akan menjemputnya ke kantor polisi. Gita yang tidak percaya akan semua itu pun mendadak ingin pergi. Dia pun berusaha untuk kabur dari kejaran para polisi. Setelah Bibi dan pamannya tahu bahwa Sita sedang berada di kantor polisi, Bibi dan pamannya pun datang untuk menjemput dan terheran-heran melihat kantor polisi yang berantakan. Ketika bibinya menanyakan kemana Sita, polisi pun menunjuk ke arah atas. Bibinya berpikir bahwa Sita telah wafat. Ternyata Sita sedang menggantung di atas kipas angin. Disinilah mulai pertukaran hidup antara Sita dan Gita. Bibinya pun meminta Gita yang dianggapnya Sita untuk turun ke bawah dan segera pulang bersamanya. Akan tetapi Gita yang masih tidak sadar akan situasi, dia pun mempermainkan bibinya dengan mengatakan bahwa bibi aja yang ke atas seperti itu. Tetapi ketika diperkenalkan bahwa mereka adalah paman dan bibinya, Sita akhirnya luluh dan segera turun dari atas. Gita pun pura-pura menuruti perkataan bibi dan pamannya dan ikut menaiki mobil mereka untuk berangkat pulang. Tetapi di tengah jalan ketika Gita melihat sebuah ranting pohon, idenya muncul untuk menarik ranting itu dan kemudian kabur dari paman dan bibinya yang tidak dia kenal. Dan kemudian dia mengambil gala untuk melompati tembok dan berlari kabur dari kejaran paman dan bibinya. Saat itu dia melihat sebuah mobil yang sedang mogok dan ternyata mobil itu adalah mobil Dr. Raffi. Dia pun menaiki mobil tersebut tanpa mengetahui siapa pemiliknya. Di pertengahan jalan, Gita pun keluar dari persembunyiannya dan membuat Dr. Raffi terkejut melihatnya. Sehingga Dr. Raffi pun melakukan rem mendadak hingga mobil yang ada di belakangnya pun menabrak mobil dari Dr. Raffi. Tapi karena kecerewetan Gita, akhirnya masalah itu dapat diselesaikan dengan baik. Dr. Raffi pun mengajak Gita ke rumahnya untuk sekedar berganti pakaian dengan yang lebih baik untuk mengenalkannya kepada orang tuanya. Di sini Gita terpeleset sepatu roda dan bertanya itu apa. Dr. Raffi yang terlihat terpana dengan Gita tak langsung menjawabnya. Di sini sudah mulai tumbuh benih-benih cinta di antara Dr. Raffi dan Gita. Sehingga membuat Dr. Raffi salah tingkah dibuatnya. Gita dibuat tercengang dengan seisi rumah yang sangat mewah dan besar. Dan ketika orang tuanya datang, Dr. Raffi sudah membawa Gita dengan pakaian sari yang sangat mewah dan sopan untuk diperkenalkan kembali kepada orang tuanya. Di sini orang tua Dr. Raffi sudah menyadari bahwa Dr. Raffi mulai jatuh hati kepada Sita, yang ternyata adalah Gita. Dr. Raffi pun menjelaskan kepada orang tuanya bahwa yang terjadi di rumah Sita kemarin adalah semua salah paham. Dan ketika itu kita menjelaskan bahwa bibinya itu adalah orang yang bermuka dua. Ketika di depan orang lain dia sangat baik. Tetapi ketika di belakang orang lain, dia seperti harimau yang akan menerkam orang-orang yang ada di depannya. Orang tua dari Dr. Raffi pun terkejut mendengar penjelasan dari Gita. Di tempat lain, Sita yang sudah bosan dengan hidupnya mencoba untuk bunuh diri dan melompat dari atas jembatan. Di sekitar situ terdapat Raka dan temannya. Dia berpikir bahwa Gita sedang bermain bunuh diri. Ketika melihat Sita yang mereka anggap Gita tidak bisa berenang dan mencoba mencari pertolongan, akhirnya Raka pun buru-buru untuk menolong Sita. Temannya yang satu lagi pun melapor kepada ibu Gita bahwa Sita yang mereka anggap Gita telah mencoba untuk bunuh diri dari atas jembatan. Ibunya pun terkejut mendengarnya dan berlari menemui Sita yang telah dibopong oleh masyarakat. Ibu Gita pun mengatakan kepada Sita tidak akan menghukum dan memarahinya seperti itu lagi. Setelah berjumpa dengan orang tua Dr. Raffi, Gita diajak Dr. Raffi untuk belajar sepatu roda. Tak perlu waktu lama, Gita pun berhasil menggunakan sepatu rodanya. Karena tidak tahu cara untuk berhenti, akhirnya Gita pun dikejar oleh polisi dan diantar kembali ke rumahnya. Gita pun mencoba untuk kabur kembali, akan tetapi ditahan oleh polisi. Sepulang dari polisi-polisi tersebut, Gita pun dihukum kembali oleh bibinya dengan cara menampar Gita. Gita yang tak terima pun dengan tamparan tersebut berusaha membalas bibinya itu. Akan tetapi hal tersebut terhenti ketika ada seorang nenek yang mengaku nenek Sita. Dan Gita yang kasihan melihatnya pun mengatakan bahwa dia adalah Sita. Sita yang berada di tempat Gita pun terlihat berubah dan teman-temannya pun terheran-heran melihatnya. Mereka pun mengajak kembali Sita untuk bekerja karena sudah berhari-hari mereka libur dikarenakan keadaan Sita yang tidak baik. Sita pun mengikuti mereka dan sampai di sana dia tidak tahu harus berbuat apa. Raka mengatakan bahwa ada seorang gadis yang bisa melakukan apa saja dan berjalan di sebuah tali. Sita yang tidak memiliki bakat itu tentu saja menolak permintaan Raka. Tapi Raka tidak kehabisan cara dan kemudian memperkenalkan Gita kembali dan
Sita pun tak tahu harus berbuat apa dan kemudian terjatuh ketika menaiki alat dari sirkus tersebut. Raka pun dengan sigap menangkap Sita. Karena hal itu membuat baju Raka sobek dan Raka pun ingin menjahitnya, akan tetapi dia tidak bisa memasukkan jarum ke benang dan Sita meminta benang dan jarum itu kepada Raka agar dia sajalah yang menjahit baju Raka yang sobek dan menyuruh Raka untuk melepas bajunya. Sesudah melepas bajunya, Raka pun melemparkan bajunya itu kepada Sita. Dia pun terheran-heran melihat perubahan Gita yang semula tidak tahu menjahit menjadi sangat cekatan dalam melakukan hal tersebut. Karena sudah waktunya makan siang, Ibu Gita pun menyuguhkan makanan yang seadanya kepada Raka dan temannya, sembari Gita menyahit bajunya Raka. Raka yang terheran dengan masakan itu berkata bahwa makanan itu lezat sekali dan tidak pernah memakan makanan selezat itu. Dan Ibu Gita pun mengatakan bahwa Gita lah yang memasak itu semua. Raka pun kembali terheran-heran dibuatnya. Suatu pagi sepupu Sita membangunkan Gita yang sedang tertidur pulas dan mengatakan kepadanya kenapa tidak bekerja karena hari itu sudah sangat siang. Gita pun tidak mengindahkan sepupunya tersebut. Sepupunya marah kepadanya dan berusaha untuk memaksanya bangun. Gita hanya bisa melihat ke arah sepupunya dan tiba-tiba menendang sepupunya itu. Sepupunya hanya bisa menangis diperlakukan seperti itu dan ingin mengadu kepada ibunya. Setelah menerima pengaduan dari anaknya, ibunya pun datang dengan marah-marah. Gita hanya bisa santai menanggapi itu semua. Dan kemudian bibinya menamparnya. Gita tinggal diam dan mencoba membalasnya. Menampar bibinya berkali-kali hingga bibinya merasa kesakitan dan menyerah dengan Gita. Bibinya pun mengadukan hal itu kepada pamannya dan lagi-lagi pamannya tidak bisa berbuat apa-apa. Raka kembali terheran dibuat Sita yang saat itu mengunjungi kuil dan ingin berdoa. Suatu malam Raka kembali mabuk-mabukan dan kali itu Sita menghampirinya dan mengatakan kepadanya mengapa dia seperti itu. Raka beralasan bahwa dia sebatang kara dan hal itu sajalah yang dapat menghiburnya. Sita mengatakan bahwa tidak perlu sedih akan kesendiriannya karena ada Sita yang akan menemaninya sepanjang hidup Raka. Raka yang tersentuh dengan perkataan Sita akhirnya mengunjungi kuil dan berdoa kepada Tuhan kembali. Saat itu kembali pengacara menjenguk Sita di rumahnya dan memberikan uang bulanan kepada Sita. Kita hanya bisa mengibas-ngibaskan duit itu dan kemudian memberikannya kepada bibinya untuk disimpan. Dan ketika bibinya menyimpan uang tersebut, dia pun mengambil kunci dari brankas bibinya itu. Gita dan Dr. Raffi sedang berada di suatu tempat dan di sini Gita sudah jatuh hati kepada Dr. Raffi. Ada seseorang yang mencoba mendekati Dr. Raffi dan mengatakan bahwa lututnya sedang sakit. Apakah dia perlu ke rumah sakit? Atau bisakah Dr. Raffi memberikan sekedar saran agar lututnya tidak sakit lagi? Di sini Sita terlihat cemburu melihat Dr. Raffi yang mempedulikan wanita itu. Dr. Raffi yang tidak mengerti apa-apa kemudian bertanya kenapa Gita marah kepadanya dan mencoba untuk merayu Gita kembali agar tidak marah lagi kepadanya. Ketika Gita sampai di rumahnya, bibinya yang telah mengadukan kepada adiknya pun mencoba untuk menghukum Sita, yang tanpa disadarinya, Sita bukanlah Sita, dan Gita pun membalas semua cambukan tersebut dan balas mencambuk kembali pamannya itu. Gita tak memberi ampun kepadanya, hingga kemudian dia bersimpuh kepada neneknya Sita dan Gita pun dengan terpaksa tidak menghukumnya kembali. Bibinya hanya bisa membantu mengobati luka-luka pada badan adiknya. Karena hubungan mereka sudah cukup serius, Dr. Raffi pun kemudian mengajukan lamaran ke rumahnya Sita dan mengajukan untuk melakukan pertunangan. Akan tetapi, Gita yang terjebak di antara kehidupan Sita merasa dia tidak pantas untuk menerima Dr. Raffi. Dia berpikiran bahwa kebohongan ini akan membuat Dr. Raffi akan benci kepadanya karena semua itu adalah kehidupan Sita dan dia telah mengambil kehidupan Sita dan juga mempermainkan kehidupan Dr. Raffi. Di suatu hari tak sengaja Sita bertemu dengan adik bibinya dan mereka sama-sama terheran dan terkejut mengapa mereka bertemu di sebuah pasar. Dari situlah adik bibinya mengetahui bahwa Sita yang ada di rumah itu bukanlah Sita dan dia mencoba untuk menculik Sita yang asli di hari pertunangan Sita dan Raka. Adik bibinya pun pergi ke acara pertunangan Sita dan Raka dan mengatakan bahwa mereka telah ditipu oleh Gita. Gita tak akan hadir ke pertunangan itu karena saat itu
Gita menghadiri pertunangannya dengan pria lain. Di lain sisi, Gita yang merasa sangat bersalah dengan Sita pun mencoba tampil urak-urakan dengan memakai kostum yang seksi dan juga tampil mabuk-mabukan di acara pertunangannya dengan Dr. Raffi. Dr. Raffi yang tidak terima dengan semua itu akhirnya menampar Gita. Adik bibinya pun kemudian hadir dan mengatakan bahwa semua itu adalah kebohongan karena Sita selama ini bukanlah Sita dan Gita telah membohongi semua orang karena mengaku sebagai Sita. Karena terdiam dan tidak bisa mengakuinya, adik bibinya pun menghadirkan Raka, dan Raka pun hanya bisa bersedih kenapa Gita tega membohonginya dan mengatakan ingin bertunangan dengannya dan malah membuat acara pertunangan dengan pria lain. Di sini, Raka tidak tahu bahwa sebenarnya Gita bukanlah Gita yang dia maksud. Ibunya Gita turut hadir di sana dan mengatakan kenapa Sita tidak mengakui bahwa dirinya adalah Gita. Karena tidak bisa terus-terusan berbohong, akhirnya Gita mengakui bahwa dirinya adalah Gita dan yang ada di depannya adalah ibunya. Dr. Raffi hanya bisa memendam amarahnya di dalam hatinya dan Gita pun terpaksa ditangkap oleh polisi karena telah memalsukan identitas. Di sini ibunya baru sadar bahwa selama ini Gita adalah anak pemilik dari rumah ini juga. Karena Gita adalah kembaran dari Sita. Ibunya pun mengatakan semua hal ini kepada Raka, dan Raka pun kemudian mengatur siasat untuk membebaskan Gita dari penjara. Dia pun memanjat ke atas penjara tersebut dan mengatakan kepada Gita akan membebaskannya. Karena Sita sakit, para bandit pun diperintahkan untuk mencari dokter, agar bisa memeriksa Sita yang sedang sakit. Akan tetapi mereka tidak mengetahui bahwa dokter yang mereka panggil itu adalah dokter yang salah. Ternyata dokter itu adalah Dr. Raffi dan dia terheran-heran melihat Sita. Dan ternyata dia mengetahui bahwa Sita adalah Sita dan Gita adalah Gita dan selama ini Gita tidak membohonginya. Saat itu, adik bibinya yang mengetahui bahwa Dr. Raffi yang telah mereka panggil pun marah-marah dengan anak buahnya. Di sini, adik bibinya ingin menikahi Sita. Dr. Raffi pun melakukan perlawanan. Setelah melepaskan Gita, Raka pun menjelaskan semua halnya kepada Gita bahwa Sita adalah kembarannya dan selama ini Raka telah salah paham kepada Gita. Adik bibinya pun menyuruh anak buahnya untuk memanggil Sita. Dan Sita hanya bisa berdoa agar semua ini cepat berlalu dan mengirim seseorang untuk menolongnya. Saat itu, Gita pun memecahkan kaca jendela dan mengatakan bahwa dia adalah kembarannya dan akan menolongnya. Di sini, dia menyuruh Sita untuk berganti peran dengannya. Dan Gita pun menyamar menjadi Sita dan dibawa turun ke bawah untuk menikahi adik bibinya. Dan terlihat Sita yang sedang sembunyi di bawah tempat tidur. Dengan sangat terpaksa, Gita pun diseret untuk menikahi adik bibinya, akan tetapi dia melawan. Adik bibinya pun terheran melihat tingkah laku Sita dan kemudian mengetahui bahwa itu adalah Gita. Kemudian terjadilah perlawanan antara Gita, Sita, Dr. Raffi, dan Raka untuk menyelamatkan diri dari semua anak buah dan kerusuhan yang ada. Dan tak berapa lama, polisi pun datang ke tempat tersebut dan menangkap semua penjahat yang ada di sana. Akhirnya Raka bisa menikah dengan Sita dan Gita pun bisa menikah dengan Dr. Raffi. Dan akhirnya mereka bisa menjalin kehidupan yang bahagia bersama, tanpa adanya salah paham satu sama lain.